semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomie. Di video kali ini kita akan membahas trigonometri bagian yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal di-upload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, jadi di materi kali ini kita akan membahas bagian kedua dari trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi yang pertama kita akan melihat aturan sinus. Di sini ada gambar sebuah segitiga sembarang. Dan kalau diketahui segitiga ini titiknya A, B, dan C, maka berlaku aturan seperti demikian. Jadi karena titiknya ini A, maka sisi yang berada di depan titik A ini dinamai sesuai dengan nama titik sudutnya, yaitu A juga. Tapi untuk membedakannya biasanya dikasih huruf A kecil seperti ini. Dan begitu juga untuk B dan C. Sehingga yang dimaksudkan itu sisi A per sin alfa, atau sin A ini sama saja bisa dibilang sin A karena sudut yang berada di titik sudut A, atau biasa juga sudutnya dinamakan sesuai huruf Yunani, dalam hal ini adalah alfa, beta, dan gamma. Jadi di sini A per sin alfa atau sudut yang ada di depannya itu sama dengan B per sin beta yang ada di depan B, dan sama dengan C per sin gamma. Atau secara singkatnya kita bilang kalau perbandingan antara sisi dengan sudut di depannya itu sama semuanya, baik A, B, dan C. Oke, kalau untuk aturan kosinus, maka dia berlaku seperti ini. A pangkat 2 atau A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Jadi ini mirip dengan rumus Pitagoras. Kalau misalnya ingat materi kelas 8, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, tapi dia dikurangi 2AB cos gamma untuk yang C, dan untuk yang B dikurangi 2AC cos beta. Jadi kalau cara mudahnya untuk ingat, cukup ingat saja kalau A yang dicari, maka sisi BC, di sini juga BC, dikali cos A atau alfa. Kalau B yang dicari berarti sisi A dan C, di sini juga A dan C, dikali cos sudut B atau beta. Dan begitu juga untuk yang C. Oke, yang berikutnya adalah cara mencari luas segitiga pada segitiga sembarang. Di sini kita bisa memakai aturan sinus dan rumus Heron. Untuk penerapan aturan sinusnya, di sini kita memakai sin ya maksudnya. Jadi kalau kita memakai sin, luas segitiga itu seperti biasa 1/2 dikali alas dikali tinggi. Tapi karena di sini kita tidak mengetahui tingginya, kita akan mengalihkannya dengan sin. Jadi kalau kita memakai alas A dan B, maka kita harus mengalihkannya dengan ini B dan ini A ya, yang ini tadi C. Jadi jika kita memakai alas A dan B, maka kita mengalihkan dengan sin sudut yang dihimpit, yaitu gamma. A dikali B dikali sin C atau sin gamma, karena C atau gamma ini yang dihimpit sama A dan B. Lalu dikali 1/2 karena rumus luas segitiga seperti itu. Ini berlaku baik untuk B dan C. Kalau dia 1/2 kali B kali C kali sin alfa. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Karena aturan sin tadi, perbandingan antara sisi dengan sin sudut di depannya itu sama baik untuk A, B, dan C. Sedangkan untuk rumus Heron, dia seperti ini. Luas sama dengan akar dari S dikali S kurang A kali S kurang B dikali S kurang C. Apa itu S? Yaitu setengah keliling. Kapan memakai aturan sinus, kapan memakai Heron? Aturan sinus dipakai kalau ada dua sisi yang diketahui beserta satu sudut.
Kalau rumus Heron, 3 sisinya diketahui panjangnya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama, kita coba baca dulu. Berapakah besar kedua sudut lain dari segitiga tersebut? Jadi ini segitiganya. Kalau sekilas kita lihat, segitiga ini sepertinya sama sisi. Tapi karena tidak ada keterangan bahwa ini sama sisi, dan kita akan mencoba memakai pendekatan kosinus, jadi kita akan tuliskan pertama-tama, untuk memudahkan kita akan namai dulu setiap sisinya. Jadi sudut A berhadapan dengan sisi A, B, dan C. Oke, kalau sudah seperti ini, yang kita cari yang kita tidak ketahui dulu ya sisinya, supaya kita nanti bisa membuktikan apakah segitiga ini betul-betul sama sisi atau tidak. Karena kalau dia sama sisi, maka kita bisa langsung tahu kedua sudutnya. Oke, kita cari dulu sisi A-nya. Oke, jadi kita akan memakai aturan kosinus. Dan karena yang ditanya itu A, maka kita tulis A pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 BC cos alfa. Nah, di sini kita bisa tuliskan berarti B-nya 8 pangkat 2, langsung saja kita tulis 64 ditambah C pangkat 2 juga 64 dikurang 2 dikali B 8 C juga 8 kali cos A adalah 3 kali cos 60. 64 tambah 64 128 kurang 2 dikali 8 dikali 8 dikali cos 60 adalah 1/2. Oke, karena dia 1/2 kita bisa coret. Ini 128 dikurang 8 kali 8 64, hasilnya 64. Berarti A sama dengan akarnya pindah menjadi pangkatnya pindah menjadi akar. Akar 64 berarti kita dapatkan 8. Satuannya cm. Oke, karena ternyata dia juga 8, maka ini membuktikan kalau segitiganya itu sama sisi. Cara mengetahui sudut lainnya, kalau dia sama sisi, berarti ketiga sudutnya itu sama besar, sehingga kedua sudut lainnya masing-masing adalah 60 derajat. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Oke, kita baca dulu untuk soal yang kedua. Sebuah segitiga ABC, panjang salah satu sisinya adalah 8 cm dengan dua sudut yang diketahui sebesar 30 derajat dan 45 derajat seperti gambar berikut. Berapakah luas dari segitiga tersebut? Oke, jadi kalau kita lihat segitiga ini, diketahui satu sisi dengan dua sudut. Tapi informasi ini belum cukup untuk
bisa kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga, baik itu teorema dalam pendekatan Heron maupun pendekatan sinus. Jadi kita akan memilih dan kita akan coba menggunakan pendekatan aturan sinus, di mana kita membutuhkan informasi tentang dua sisi dan satu sudut diapit. Kalau kita lihat, di sini diketahui 8 cm dan sudut yang di hadapannya. Lalu diketahui sudut 45. Berarti kita bisa mencari panjang sudut BC ini dengan aturan sin. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan namai dulu sisinya supaya lebih gampang. Di sini B karena dia berhadapan dengan sudut B. Di sini A dan di sini C. Oke. Jadi kita coba tuliskan dulu. Kita tuliskan yang 8 dulu ya, namanya berarti dia B per sin B itu sama dengan A per sin A. Dan di sini kita bisa masukkan nilai yang kita ketahui. B kita ketahui 8 per sin B. B di sini sudutnya itu 30 derajat. Itu sama dengan A yang akan kita cari tahu per sin A. Sin A, sin 45, karena sin 45. Oke, berarti kita bisa tuliskan sin 30 kita ketahui nilainya dari tabel trigonometri ya. Usahakan tabel trigonometri dihafal, karena itu akan sangat dibutuhkan. A per sin 45 per 2 akar 2. Ini kita pakai huruf V saja ya, karena di sini tidak ada tombol untuk akar. Oke, kita bisa coret sama-sama seperdua. Oke, berarti kita bisa tuliskan setelah kita kali silang, A sama dengan 8 dikali akar 2, atau 8 akar 2. Oke, ternyata kita sudah dapatkan nilai A-nya. Di sini kita coba tuliskan 8 akar. Nah, sekarang yang kita perlu cari tahu kalau kita menggunakan aturan sinus, yaitu sudut diapit, atau tidak lain dari sudut C. Bagaimana cara kita mengetahui sudut C? Ternyata kita hanya perlu memakai cara pengurangan sudut seperti yang telah kita pelajari di SMP. Jadi kita ketahui kalau sudut dalam segitiga ini jumlahnya baik dia sembarang, siku-siku, atau sama sisi sama kaki, jumlah seluruh sudut yang ada dalam sebuah segitiga itu pasti 180. Sehingga kita cukup tuliskan sudut C atau C saja sama dengan 180 dikurang 45, karena sudut A itu 45, ditambah 30. Jadi 180 dikurang 75, hasilnya 105. Jadi C itu 105 derajat. Nah, karena kita sudah dapatkan semua infonya, atau semua yang kita perlukan untuk mencari luasnya, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus luas. Bersama dengan 1/2 dikali 8 akar
8 akar 2 dikali 8 dikali sin 105. Oke, jadi kita coba sederhanakan. Oke. Jadi 8 akar 2 dikali 4 kali sin 105 berarti 32 akar 2 kali sin 105 kalau kita cari menggunakan kalkulator 0,97. Ini sama dengan, jadi kita dapatkan setelah didesimalkan 43,8971 sekian-sekian, atau kalau kita bisa bulatkan menjadi 0,90 cm pangkat 2. Oke, ini dia untuk jawaban soal yang kedua. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye, thank you for watching.